Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman pemirsa seputar pernik-pernik servis aki. Oke. Baik teman-teman, saya ingin membahas beberapa hal terkait dengan servis aki ya, mudah-mudahan ada gunanya ini. Ini tadi saya membaca postingan tentang menghidupkan sel yang mati atau tidur. Ini bagaimana caranya? Sebenarnya apa toh kok tidur, sebabnya apa, kita harus tahu. Atau mati selnya itu sebabnya apa. Jadi gini teman-teman, aki yang lama nggak dipakai biasanya itu kalau dicas nggak bisa tidur atau mati. Pakai cas manual ya, apalagi pakai yang AutoCAD jelas nggak bisa. Pasti ya, yang pakai AutoCAD yang otomatis itu kalau buat ngecas aki-aki yang bermasalah, aki-aki yang tidur, dijamin nggak bakalan bisa. Itu yang harus kita pahami. Kedua, karena selain lama nggak dipakai biasanya di konektornya juga sudah tidak kokoh, gosong-gosong, akhirnya menyebabkan hubungan antar kutub di dalam aki seperti ini kurang kuat hingga tidak bisa dicas. Itu ya teman-teman. Jadi sedikit sebabnya apa kita harus tahu. Kemudian cara mengaktifkannya gimana? Cara mengaktifkan sel-sel yang telah mati tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan teman-teman, dengan cara dicas ya, tentu saja dengan cara kita cas dulu. Nah, untuk pengecasan ini sekali lagi tidak bisa aki yang mati, aki yang bermasalah itu langsung dipakai pakai cas dengan charger AutoCAD atau otomatis ya. Jadi harus menggunakan cas manual teman-teman ya. Atau ada yang menggunakan apa tadi? Sulfator atau apa, kurang begitu hafal. Jadi dicas bisa dengan cara pelan maupun dengan cara yang ekstrim. Kok ekstrim gimana maksudnya? Gini teman-teman, jadi sel yang mati tadi bisa kita cas dengan cepat ya. Dengan mengaktifkan dengan cara cepat. Caranya gimana? Kalau dengan cara yang cepat tadi biasanya kita menggunakan charger yang voltasenya tinggi. Sekali lagi charger yang voltasenya tinggi. Tinggi berapa? Misalkan 35 volt atau 50 volt atau bahkan 60 volt. Itu untuk mengaktifkan sel saja. Berapa lama? Ya kita amati, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Kita bisa tahu nanti kalau oh ini aki sudah aktif atau belum. Ketika kita mantau ampere meter yang ada di cas kita, charger kita, dia belum naik, belum terangkat, berarti belum mengisi. Kalau kita amati, kalau sudah mulai naik, geser, berarti dia sudah mengisi. Itu yang cara yang pertama, agar mengetahui itu. Cara yang kedua, kadang-kadang maaf, untuk yang sistem cepat ini tadi, kalau kita teledor biasanya bisa membuat charger kita mati. Misalkan sudah aktif terus kita kelupaan nggak segera melepas, maka ampere yang masuk ke aki kayak gini sangat tinggi dan menyebabkan trafo kita mati. Ini saya sudah korban beberapa trafo ya, di awal-awal itu ada 3 atau berapa yang mati, bahkan 4. Ini kok kayak gini, karena apa? Karena nggak bisa kemudian kita kasih tegangan yang tinggi. 5 ampere itu kan ada 35 volt, ada yang 45 volt. Kita keluarkan dari situ, terus kita sambil apa-apa, ngerjakan apa-apa, kelupaan, wah, tahu-tahu sudah bau-bau kosong itu, trafonya terbakar. Itu tanpa pengaman masalahnya, harusnya pakai pengaman. Oke, itu cara yang cepat ya. Jadi minimal pakai pengaman. Terus pengamannya seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman ingin aman, sebaiknya teman-teman menggunakan pengaman seperti ini. Jadi pengaman chargernya seperti ini ya. Seperti ini kan, ini sudah saya cas ya. Ya ini charger saya. Ini
cas ini ndak aktif, walaupun ini di apa namanya, di punya orang ya, ini dicek pakai voltmeter itu sudah terbaca, cuman nggak bisa dicas ini karena memang bermasalah, selnya bermasalah. Kalau kita cas 1 jam kok ini belum nyala, ya tetap ini harus dibongkar. Mungkin biasanya dia retak itu, sehingga nyambungnya hanya sekecil sekali, solder sudah sembuh. Jadi harus menggunakan pengaman seperti ini teman-teman, sehingga kita nanti aktif, meski kita nyambi untuk servis yang lain atau kegiatan yang lain tetap aman. Jadi tidak terlalu besar, ini membatasi ya, bisa 1 lampu kayak gini, bisa 2 lampu, bawahnya kita double, ini ampernya sekitar 5 ampere ya. Yang 35 volt itu, yang 35 watt itu ya, jadi jatuhannya sekitar 5 ampere. Itu yang selanjutnya teman-teman. Selanjutnya kalau kita ingin aman dan santai, itu sekali lagi voltase charger harus kita amankan. Ini 10 ampere dari modif trafo ya. Ini kita buat kisaran outputnya 18 volt sampai 20 volt. Bentar ya. Jadi ini voltasenya seperti itu ya, tapi belum nyala. Jadi 17, 18 dengan tampilan monitor di stick pas kejang-kejang ya itu ya. 17, 18, 17, 18, 17, 18 seperti itu. Ini 18 volt. Kalau malam kayak gini di voltase saya kan drop. Hanya kalau pagi atau siang dia up ke 20 volt sampai 21, sekian ya. Jadi itu cara mengamankan. Kita santai aja semalaman nggak apa-apa, asal kita kayak gini. Untuk sel aki yang mati loh ya, yang mati sel mobil ya kita tinggal nyantai. Kalau pas malam ya sampai pagi nggak masalah. Biasanya pagi sudah mulai nyala, sudah bisa kita pantau lagi. Oh ini berapa kualitasnya, oh baru pengisian sekian sudah kelihatan. Itu teman-teman, jadi langkah selanjutnya 7 menit untuk melakukan pengaktifan secara cepat. Bisa juga dengan cara seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi caranya kita bisa melakukan aktivasi per sel. Cuman ini waktunya juga waktunya juga harus nungguin. Misalkan seperti ini teman-teman, ini hanya contoh saja ya. Ini positif misalkan seperti itu. Ini negatif ya. Dia belum nyala kan? Dia belum nyala, tandanya belum masuk. Maka bisa kita lakukan per berapa sel, misalkan 5 sel belum nyala juga. Kita ajukan misalkan ke 4 sel, ini belum nyala juga. Belum nyala juga ya. Ini untuk mempercepat. Bisa biasanya kalau saya 1, ini tidak nunggu ya, harus nunggui. Misalkan seperti ini. Seperti ini kan ada ya. 1 sel udah nyala, misalkan seperti ini. Udah nyala. Ya itu berarti diajukan lagi ke 2 sel, udah nyala. Ke 3 sel, seperti ini ya. Ke 3 sel. Lalu sel keempat, misalkan seperti itu. Oh belum nyala, berarti ini yang bermasalah. Perlu pengaktifkan. Seperti itu teman-teman, harus bertahap ya. Ini untuk mempercepat mengaktifkan sel-sel yang mati untuk kerja servis. Jadi amannya seperti ini, pakai pengaman seperti itu. Sampai kapan? Sampai selesai terbaca full di charger kita sudah full. Kalau sudah benar-benar full ya sudah. Yang terakhir, jadi untuk sel yang sudah aktif teman-teman, jadi silahkan untuk diuji sampai benar-benar full, lalu didiamkan beberapa hari, baru dicek tegangannya dan dicek kekuatan selnya pakai alat uji beban. Ini pakai uji beban stick pas bisa, atau alat-alat yang semisal bisa, uji beban yang lain. Kemarin sudah saya tunjukkan di video yang lain ya, alat saya itu.
ada beberapa. Ini kalau ini kan rakitan saya sendiri untuk uji beban ya, aki mobil oke, aki motor bisa. Itu kalau sudah lolos, tegangannya sudah lolos, karena seperti ini teman-teman, saya singgung bentar aja ya. Kalau seperti ini kasusnya, itu pasti bermasalah ya. Ini min, ini positif, dan tidak bisa dicas, ini pasti bermasalah. Di sini sudah terbaca 12 volt. 12 volt teman-teman, cuman dia nggak bisa digunakan untuk tes uji beban pakai lampu saja, hilang, dia nggak mampu ya. Misalkan di uji beban pakai jangankan pakai stick pas ya, lampu saja nggak kuat, misalkan seperti ini, berarti dia rusak. Pakai uji beban seperti ini, pakai uji beban pakai seperti ini teman-teman. Terkadang aki-aki yang kita ukur bisa menunjukkan angka 12 volt, 11 volt, 12 volt. Kita ukur pakai ini aja nggak bisa ngangkat, nggak bisa nyala, berarti di sini sambungannya pasti ada yang putus atau retak, pasti ya. Buktinya apa? Kalau itu kita cas dengan ampere yang lumayan besar, voltase yang lumayan tinggi, tapi di sini nggak mau nyala, itu pasti ada keretakan-keretakannya, pasti ya. Jadi harus lolos dengan uji beban, beban seperti ini turun 10,6, harus lolos. Nah, misalkan dia 12 volt, kalau kita ujikan hilang seperti ini ya tetap bermasalah, selnya bermasalah, harus di bongkar. Jangan sekedar dikasih air. Kalau tukang servis beneran ya nggak boleh itu, hanya sekedar diisi air, nggak menyelesaikan masalah, harus dibuka. Itu ya teman-teman, monggo untuk diaplikasikan ya, mudah-mudahan cuap-cuap dari pengalaman ini ada gunanya, khususnya bagi teman-teman yang masih baru mengenal servis aki atau mau mencoba servis aki. Berbagi saja, ini mohon maaf untuk para senior, mohon maaf juga untuk para suhu di sini ya, di grup maupun di mana saja ya. Saya bagi sedikit pengalaman yang saya ketahui ya, sedikit. Mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih untuk kunjungannya, untuk subscribe-nya dari rekan-rekan semuanya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah berkunjung, dan akhirnya mudah-mudahan teman-teman di masa pandemi ini semuanya dalam kondisi sehat, keluarganya juga sehat, ekonominya juga lancar, masih usahanya bisa jalan dan bisa menjadi jalan rezeki bagi keluarga. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.